Asy-Syura ayat yang ke-39 surat yang ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabahumul baghi hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin wa laman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Di antara sifat hamba-hamba yang Allah janjikan untuk mereka balasan dan karunia, kenikmatan yang tidak terkira, yang semuanya itu adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal abadi nanti di akhirat, sebagaimana ayat yang ke-36. Maka kelanjutannya adalah itu orang-orang yang idza asabahum, orang-orang yang idza apabila asaba menimpa mereka, menginai mereka, asaba al-baghyu, suatu tindakan kezaliman, hum mereka itu yantasirun, mereka membela diri. Mari kita pahami ini dulu. Kalau kemarin amruhum syura bainahum, urusan mereka putuskan dengan syura, musyawarah. Boleh ayah dek pembuluh, boleh kata dek mupakat. Itu syura mencari yang termanis, mencari yang terbaik. Bukan berdasarkan voting, bukan bahasa pendapat yang banyak, tapi mencari yang terbaik. Karena syura itu pada awalnya mengeluarkan inti madu. Jadi musyawarah adalah memilih, menyelisih siapa pendapatnya, usulannya yang paling manis. Walaupun yang mengusulkan itu satu orang, atau orang yang tidak dianggap, tapi yang itu terbaik itu yang dipilih. Jadilah syura, nanti musyawarah. Jadi musyawarah mencari yang termanis dan terbaik. Sayangnya kita telah dikalahkan dengan sistem-sistem yang dibuat oleh manusia. Beginilah seharusnya orang-orang beriman dalam memutuskan perkaranya, bukan berdasarkan suara terbanyak, bukan yang mendominir, bukan yang mayoritas, atau bukan yang sewenang dan berkuasa. Namanya mendikte dan musyawarah. Nah, sekarang lanjut. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh baghi. Apa itu al-baghi? Bagha. Secara bahasa bagha itu kan menghendaki, meminta, menuntut. Pada bolanya begitu. Bagha, menghendaki, meminta, menuntut. Kemudian sering dalam Al-Quran macam-macam artinya, sesuai dengan tuntutan daripada pembicaraan. Kadang bisa artinya bagha itu melanggar hak, melakukan tindakan permusuhan, suatu perbuatan yang akibatnya, yang dampaknya, keburukannya, kejelekannya, kebusukannya melebar meluas,
makin meruyak. Itu bodi kita lukanya, kudisnya, kuruknya, panaunya meruyak, melebar. Lama pedih dan sakitnya. Nah, kemudian terambil kata-kata itu untuk melakukan tindakan kezaliman. Melebihi daripada batasnya. Maka siapapun yang melakukan suatu tindakan melebihi daripada batas ukuran yang semestinya, bagha dia. Bagha. Barangkali dalam khutbah Jumat sering juga kita dengar imam atau khatib, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang perbuatan baghi. Itu yang baghi. Jikalau kita melakukan tindakan melebihi daripada yang semestinya, kejahatan yang kita lakukan baghi, maka masuklah ke dalamnya itu kelaliman, kezaliman, kesewenang-wenangan, melampaui batas-batas. Ini dia. Kepada orang yang melakukan itu terhadap kita, sehingga kita mengalaminya atau merasakannya, kita dibolehkan membela diri sebatas cacian pun terpijak mengeleongnya. Hello? Jamu unjua sebeko sabar salah. Dari kaca orang puncak kadawak. Sabar salah. Ini kan bertampik-tampik. Orang kalau sudah keterlaluan lalimnya, zalimnya kepada kita boleh dalam istilah ayat hum yantasirun, mereka membela diri. Agar orang tahu kita punya sangit. Itu bahasa orang Minang, caciang pun terbijak mangaleongnya. Sabar bana udah mah. Ya, lepas saya lebih minum celiat. Lah begitu orang, lah berlantas angan orang, lah keterlaluan, lah bagha. Itu bagha. Tiba dikada lah, biasalah, nak agen aku, nak sakit, biasalah. Lama tu ya, habis badal. Biasalah. Ini bagal jarah. Kapan kita harus membela diri, membela kehormatan kita ketika orang sudah keterlaluan. Binatang-binatang yang kita pernah lunak itu kan punya senjata. Ada senjatanya. Suatu saat nanti dia keluarkan senjata. Di kami namanya ikan kalang. Nah, kini kalele namanya. Di kami namanya pical, kini kalah pecel namanya. Boleh orang Minang toto Basange ikan kalang tu Sange. Ulet bulu je lah. Kalau nak muat kecil-kecil je. Intinya, orang-orang yang idza asabahum, apabila asaba itu tepat mengenai asaba menimpanya, menimpa mengenai mereka al-bagh, tindakan kesewenangan, kelaliman, kezaliman, melampaui batas ukuran yang sebenarnya, mereka tu yang tasir. Mereka membela kehormatan diri, mereka nampakkan izzah mereka. Dalam doa diajarkan gitu. Waj'al ta'rana ala man zalamana. Ya Allah, jadikanlah pembalasan kami atas orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana. Tolonglah kami untuk mengalahkan musuh-musuh kami karena mereka sudah keterlaluan. Dalam doa Nabi yang lain, wansurna ala man bagha alayya.
Atau wansurni ala man bagha alayya. Barangkali siapa yang dapat doanya agak panjang. Doanya agak panjang dikutip. Itu potongan doanya begini. Wahdini wa yasil huda hidayah. Wansurni ala man bagha alayya. Wansurni, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah, ala man bagha alayya. Atas orang yang telah bagha kepada diriku. Kita tolong kepada Allah. Di samping kita membela kehormatan diri, kita doa kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah atas orang yang melaku bagha. Itu yang bagha tadi, bagha. Jadi asal kata bagha tadi telah kita sebutkan. Jadi kapan kita harus menunjukkan gigi, menampakkan siapa kita? Ketika orang sudah ketaluran. Tidak bisa lah. Tidak bisa lah. Sekolah barangkali kecil orang waktu sabar do batihnya. Walaupun sabar itu tidak ada punya batas, tapi sabar yang kita kata tidak boleh kita menerima. Tiba di laki namanya dayus. Tidak udasius, dayus. Tak, itu sifat. Udasius itu lain lah kajian. Lalu wa jazaa'u sayyatin sayyatun misluha, sambungannya. Ayat yang ke-40. Dan jaza balasan sayyi'ah, balasan suatu kejahatan adalah sayyatun misluha, adalah suatu keburukan atau kejahatan yang semisalnya. Tetapi faman afa, maka barang siapa yang afa, memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, ini berat ini, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya, balasannya atas Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Dalam hukuman ada disebut dengan qisas. Qisas itu sama. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, tangan dengan hidung, tangan dengan tangan. Balasannya setimpal atas perlakuan lain terhadap kita, itulah dia jazaa'u sayyi'atin sayyatun misluha. Boleh kita membalas, tapi kalau kita lebih bagan. Boleh kita membalasi, tapi balasannya setimpal, tidak lebih. Saya tertarik dengan kupasan para ulama dalam kitab mereka. Salah satu kitabnya saya lupa, Syarhud Du'a ya. Bahwa kapan doa orang yang teraniaya itu dikabulkan Allah. Kan da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya itu makbul ya, tapi kapan? Ketika orang yang teraniaya itu doanya tidak melebihi dari tindakan penganiayaan yang diterimanya. Apa yang melebihi? Seperti kita berjalan, lalu ada becek di jalan, ada anak muda, ada mobil yang kencang-kencang, kiranya kita kepercik, keciprat, airnya kotor, kain kita putih, lalu kita langsung doa. Mudah-mudahan jangkang, tidak setimpal. Tidak setimpal. Kezaliman yang kita terima tidak setimpal dengan jangkang itu matinya. Kita jelas, Pak, saya tolong orang kerja bukan. Tentu masuk mengarai banyak. Di dalamnya banyak orang baik-baik. Yang salah itu kan sopirnya. Ketika itu tidak setimpal, karena doa kita tidak setimpal. Tapi kalau doa kita
tidak mengarah supaya orang ini dibalas seperti itu, terserah Allah sajalah. Seperti ruang sunnah, ala man zalamana, tolonglah kami menghadapi orang yang telah zalim kepada kami tanpa mengarahkan, Allah tolong. Karena balasan kejahatan itu semisal. Gitulah dalam pelang kisah. Kisah tidak boleh melebihi daripada apa yang mestinya. Jadi kalau kajian anak kita dipacarikannya orang gaya, Wak, jangan saudara sekampungnya dipacarikannya. Itu tidak adil. Adil. Anak kita diguntiak guru di sekolah itu bakal tapel kepala guru. Kan di mana Bengkulu ya? Dilarang merokok di ketapel Bangka. Tapel. Itu enggak. Itulah perbuatan bagha. Melampaui batasan yang semestinya. Kapan kita boleh membela, mempertani? Ketika orang sudah keterlaluan. Enggak bisa lagi ditolerir. Kalau dibiarkan makin menjadi, ketika itu nampakkan pembelaan diri kita, nampakkan syaja'ah kita. Tapi kalau masih bisa ditolerir, masih bisa kita hadapi dengan sabar dan tabah, kita tetap sabar tabah. Itu juga dakwah. Dan itu juga latihan kesabaran diri. Karena ayatnya begini kelanjutan. Faman afa, maka siapa saja yang afa itu kan memaafkan. Afa itu asal katanya menyingkirkan, menyiapkan, menghapus. Afatiri, angin bertiup lalu disapunya. Angin bertiup disapunya. Ada sampah, ada sarap, ada tungkus gula-gula, kertas segala macam, tiup angin disapunya. Itu nama afatiri. Menghapus, menyenyapkan, menerbangkan. Termasuk orangnya menyapu. Juga mana afa itu kelebihan. Jadi memaafkan adalah menyapu. Menerbangkan, menghilangkan, melenyapkan kotoran-kotoran. Ketika orang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat tidak baik pada kita, kalau mampu kita lakukan afa. Maafkan. Kejahatannya, kejelekannya kita hilangkan dalam hati kita. Itu yang tertinggi. Karena tindakan memaafkan itulah tindakan dari kita, bukan dari dia. Memaafkan itu adalah kemauan kita untuk melenyapkan, menghilangkan sarap-sarap, sampah-sampah kelakuan orang itu yang ada di hati kita. Yang merasa orang itu bersalah kan kita. Orang yang bersalah kadang-kadang dia mengaku tidak salah. Tidak ada salah kang dos. Angku na para suami. Lah begini kita tidak salahnya. Jadi yang merasakan sekali kesalahan orang kepada kita, tindakannya, perbuatannya, mulutnya, sikapnya, tingkah lakunya, perangainya, kita. Dia merasa tidak salah. Kadang-kadang cengengih saja dia itu. Apalagi ada pembelaannya, ada pendukungnya, ada pendikingnya. Bahkan pendukung-pendikingnya membalikkan fakta malah. Tidak ada masalah. Itu makanya tindakan memaafkan itu langsung daripada orang yang berjiwa seperti itu. Allah Maha Pemaaf. Ampun. Banyak kesalahan kita yang Allah maafkan karena kita banyak emang tidak salah. Maafkan saja Allah. Karena Allah itu sih. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan banyak sekali kesalahan kamu. Karena kamu mengaku tidak salah saja. Karena Allah Pemaaf, dimaafkan saja. Orang yang memaafkan itu prinsipnya dia ingin menyenangkan hatinya. Itu prinsipnya. Jadi kalau kita ingin senang, ingin lapang, ingin tidak mengurumeh, tidak mengkuruk, tidak mengkutuk, tidak menjajok, ya maafkan saja. Kalau bisa maafkan. Kalau tidak dimaafkan orang masih kotor hati kita. Kalau hati kotor kita terkenanya pajak itu mengkuruk ya tidak. Itu mengkuruk, hapusan salah. Bila perlu nama orang itu tidak ada di hati kita. Kalau dibaca orang, aja baca itu. Nah lain cara cerita supaya senang. Ini tindakan memaafkan itu tindakan supaya kita menyenangkan hati sendiri. Karena
sampah itu, sarap itu, kotoran itu ada di hati kita. Sampah kejahatannya, sarap tindakannya ada di hati kita. Bersihkan, terbangkan, sapu, hapus, hilangkan, lenyapkan. Bisakah? Tergantung kita lah. Kita kan ada merasakannya. Jadi di sinilah bisa, sama-sama mencoba lah. Jangan balik lo kaji kepada ambo nak. Kok kamu ngaji sama? Faman afa, boleh dibalas keburukan dengan keburukan tapi setimpal. Tapi siapa yang memaafkan bagus. Kalau yang tadi kan orang sudah keterlaluan. Baga namanya. Baga kan? Baga orang sudah keterlaluan. Bahkan kalau saking keterlaluannya orang kepada kita doa kepada Allah. Wansurna ala man baga alayya. Kalau doanya Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Wamkurni wa la tamkur alayya. Wansurni wa la tunsur alayya. Ya Allah, bantulah aku. Jangan dibantu orang untuk berbuat jahat kepadaku. Sampai belakang doanya. Bantulah aku ya Allah menghadapi orang yang sudah baga kepada diriku. Kalau ingat saya untuk ke depan saya catatkan doanya. Tapi kalau masih daya ingat saya masih ada, saya ingatkan. Bagus doanya. Karena itu, kapan kita berdoa kepada Allah agar kita dibantu? Ketika orang sudah baga. Karena baga itu tidak mampu kita hadapi lagi. Tapi kalau orang belum baga, masih kejahatannya bisa kita imbangi, jangan balas. Kalau ingin juga membalas, balas semisal. Yang terbaik, maafkan saja. Mampu, maafkan. Amanafa, lalu aslaha. Aslaha ini. Ini lebih sulit lagi nih. Aslaha adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Islah namanya. Saya ingatkan islah itu. Secara bahasa dulu mana islah itu kan memperbaiki yang buruk. Memperbaiki yang buruk, yang jelek. Islah. Apa yang barang kita dirusakkannya. Dan buat kita panih itu kan itu. Sudah dipakainya layak saya. Sudah dipinjamannya kumua atau rusak, goyang-goyang tidak peloknya. Itu kan kadang agak mengkurut tanggungannya mencari pajak kan. Ini makai saya. Lalu kita perbaiki saja. Kita basuh, kita siram. Kalau ada yang goyah kita pelok. Aslaha namanya. Memperbaiki yang rusak. Islah itu kan begitu. Islah memperbaiki yang rusak. Lawannya ifsad. Orang yang memperbaiki muslih. Orang yang melakukan kerusakan mufsid. Ia menganggap bahwa dia melakukan perbaikan padahal dia rusak, itu orang munafik. Innama nahnu muslihun kata kan. Kami tidak bukan berbuat perbaikan padahal dia buat rusak kan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Terus ke bawah. Nanti bersuara innama nahnu muslihun, kami buat perbaikan. Padahal dia berusak. Jadi aslaha memperbaiki kesalahan orang. Dimaafkan sudah dimaafkan. Dah, kelakuannya dimaafkan. Tapi beko barang nako narusak tu apelo balik. Tiba di barang. Tentu tiba di tindakan begitu juga. Tiba di barang dipinjamnya kita perbaiki. Tanpa mengeluh, tanpa mencampak, tanpa bayang-yang, tanpa begini. Kalau itu habis pula pahalanya. Percaya saku, jangan habis pula pahalanya. Saya pakainya barang pencampak saya memang haram kan pinjam lah. Kalau pakai haram lah, pakai haram.
Kalau ingin pahala, ingin balas dia. Siram, basuh, perbaiki. Sudah, kalau tidak mau kita pinjamkan, ya tidak usah kita pinjamkan lagi. Pinjam balik, bersalah mana? Kalau pinjam balik bersih, tidak masalah. Tapi yang satu kali itu dimaafkan dan perbaiki. Yang akan datang, buat syarat. Kalau tidak bersih, tidak jadi pinjaman. Tidak masalah. Tetap ada pahala meminjamkan. Ada. Diulangnya lagi, ini butuh lagi kesabaran yang kedua. Kecil orang kampung, tidak boleh 2 kali jatah ruang di batu nanci kan? Tak bisa. Betul aja kindak lalu dia. Primitif. Aslaha memperbaiki. Begitu juga hubungan. Hubungan, pergaulan, ya yang terbaik itu afa dan aslaha. Lebih-lebih sesama kita. Yang tidak ada itu bagi kepada lawan kita tidak muslim. Sesama muslim kita suruh itu. Afa wa aslaha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau tidak ingat ujungnya ini tidak bisa, tidak mau kita. Ujungnya ajruhu 'ala Allah. Apa ajruh? Ganjarannya, minta saja kepada Allah karena Allah menjamin. Ajruhu balasannya. Balasan apakah pahala atau upah atau apa, ajru itu begini. Ajru, upah ini bukan ujrah, upah, ujrah. Karena kita berbuat sesuatu, kita layak mendapatkan imbalan, namanya ujrah. Ujrah. Lalu seakan-akan, karena kita telah berjuang, bekerja, berbuat sesuatu, seperti memaafkan dan memperbaiki, maka layak dikasih upah, layak dikasih ganjaran. Begitulah Allah kepada kita. Padahal kita melakukan itu, tidak ada untung manfaatnya bagi Allah kan. Tapi Allah menamakan itu upah. Kalau bahasa kitanya, kalau kalian bisa memaafkan, sabar, memaafkan dan memperbaiki, saya kasih upah. Saya kasih reward. Karena mana ajur itu sesuatu yang kita peroleh karena kita sudah bekerja. Nah, kita bekerja 1 hari, 1 seminggu, sebulan kita dapat upah, gaji namanya. Maka siapa yang ingin dapat gaji daripada Allah, upah daripada Allah, lakukan ini. Kemudian kelimanya 'ala Allah, fa'ajurhu 'ala Allah. Maka ganjarannya atas Allah. Allah itu pembebanan. Allah membebankan kepada dirinya untuk memberi kamu upah. Luar biasa. Allah pembebanan. Jadi Allah memikulkan kepada dirinya, mewajibkan, memastikan kepada dirinya dia sendiri yang memastikan. Itu faman afa wa aslaha ajruhu. Ganjarannya aku yang jamin. Jangan minta ganjaran kepada orang itu atau kepada siapa saja. Cukup kepada Allah. Jika ini motivasi kita, mau kita memaafkan. Karena pahala memaafkan itu luar biasa. Sebab 1 kali kita maafkan orang, maka banyak kali dosa-dosa kita yang dimaafkan Allah. 1 kali kita berbuat baik kepada orang, Allah akan terus melimpahkan kebaikannya untuk kita. Karena akan dikasih lipat ganda. Ajruhu 'ala Allah. Ajruhu 'ala Allah. Maka apakah terjemahnya upah atau terjemahnya balasan atau terjemahnya pahala terserah, tapi yang itu ajruhu. Kalau jazak balasan, kalau sawab pahala, kalau ajru upah. Kenapa kata upah yang dipilih? Kalau jazak balasan sama, kalau upah enggak. Upah kadang-kadang melebihi daripada apa yang kita kerjakan. Karena saking bagusnya kita, anak yang juga sama masalahnya. Kalau yang juga sama lah sayang, habis. Yang juga sama cari dulu. Kalau dapat yang sama nak sayang, yang kayaknya aja menentu mah. Ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya atas Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini kembali kita ingatkan bahwa siapa yang mengharapkan ganjaran, balasan, pahala, keutamaan, kemuliaan daripada Allah, sebagusnya dia memaafkan dan berbuat baik. Walaupun membalas juga tidak masalah, jaza'u sayyi'ah misluha, boleh membalas, tidak masalah. Tetapi ingat, la tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Tidak sama keburukan dengan kebaikan. Yang paling bagus infa' billati ahsan. Kemudian di samping itu yang perlu kita ingat bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang yang mau memaafkan dan berbuat baik. Sebab memaafkan itu lebih meninggikan kemuliaan seseorang. Innahu la yuhibbuz zalimin. Allah itu tidak cinta, tidak suka kepada orang zalim, dan Allah telah mengharamkan kezaliman kepada dirinya. Zalim adalah suatu tindakan yang melampaui batas ukuran. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim namanya. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Secara bahasa ini kan tutup ini ya. Tutup ini. Ini juga tutup. Saya letakkan tutup di sini. Ini di sini, secara bahasa saya zalim. Meletakkan bukan pada tempat. Apalagi salah tempat. Sama-sama menutup. Apalagi salah tempat di bawahnya. Atau ini saya pakai untuk memakai mabuk khasiat. Bahaya, itulah lebih parah lah. Zalim. Kapan saja orang memakai, meletakkan, menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang semestinya, zalim, zulmun. Dia berada dalam kegelapan, karena asal kata zulmun itu kan zulumah, gelap. Orang yang dalam keadaan gelap lah yang salah pasang terus. Kan minaz zulumati ilan nur, kegelapan. Karena dia tidak pakai cahaya, dia salah terus, salah pasang, salah tempat, salah pakai. Tidak ada cahaya. Nah, kemudian terpakai istilah ini, zalim itu adalah orang yang melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain teraniaya, terganggu, tersisa, tidak nyaman, sakit. Zalim. Karena mestinya kita memperlakukan orang sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Sehingga dibagi zalim 3, zalim kepada Allah, zalim kepada orang, zalim kepada diri. Zalim kepada Allah puncaknya syirik, karena salah pasang. Mestinya Allah yang disembah, tapi Allah yang tidak disembah. Mestinya Allah ditaati, dipatuhi. Kita taat, kita tunduk kepada Allah. Lalu dirakai zalim. Sehingga Nabi Adam zalim. Kenapa Nabi Adam zalim? Karena mestinya Allah ditaatinya. Jangan dekati itu pohon, didekatinya zalim. Ketika orang tidak taat, tidak patuh, durhaka kepada Allah, zalim. Karena mestinya Allah ditaati. Aturan Allah itu harus diikuti. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dihentikan, baru kita taat. Kalau tidak, zalim. Itulah doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Kenapa Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna? Karena dia sudah menzalimi Allah, artinya tidak taat kepada Allah. Bukan menzalimi Allah berarti kita mengenai Allah. Kapan kita akan mengenai Allah? Tidak, ketika orang tidak taat, perintah tidak dilaksanakan, larang tidak dihentikan, aturannya dilanggar, dia zalim kepada Allah. Puncaknya kufur dan syirik, syirik dan kufur. Lalu zalim kepada sesama ini dia melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal baik lisan, sikap, tindak, tingkah laku atau apapun yang menyebabkan orang lain teraniaya, tersakiti, terganggu, tidak nyaman, dan seterusnya. Karena mestinya kita memperlakukan manusia sama dengan kita sama manusia. Zalim. Nah, siapakah melakukan tindakan-tindakan kezaliman lain seperti itu, menyakiti, mengganggu, melakukan al-baghi,
kesewenang-wenangan, otoriter. Ini Allah tidak cinta. Termasuk membalas lebih daripada yang mestinya juga zalim. La yuhibbuz zalim. Karena Allah itu sendiri telah mengharamkan zalim itu kepada dirinya. Allah mengharamkan zalim kepada dirinya. Dalam ayat wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak zalim kepada siapapun. Mereka lah yang zalim kepada diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai macam hal. Karena Allah tidak suka apapun bentuk kezaliman dan Dia haramkan, maka nanti kezaliman ini nanti akan diperkarakan. Tidak satu kezaliman pun mereka pasti akan diperkarakan di akhirat. Hati-hati siapapun yang berbuat zalim. Sehingga Nabi pesankan, man kana, siapa yang ada dia satu mazlamah, satu kezaliman kepada saudaranya di dunia ini, selesaikan di dunia. Siapapun yang telah melakukan kezaliman kepada saudaranya sesama muslim di dunia ini, selesaikan di dunia. Habiskan di dunia ini. Kalau tidak, dia pasti akan dituntut di akhirat. La yatrukuh. Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu, pasti diperkarakan. Inilah kezaliman yang akan membuat orang bangkrut. Namanya muflis. Muflis, pailit dan bangkrut. Jadi ketika orang tidak mampu membayar hutang-hutangnya, kan bangkrut dia, pailit. Dia datang bawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala masalah, tapi dia juga melakukan tindakan kezaliman-kezaliman. Mencaci, memaki, menampar, mengambil harta sianu, begini. Bangkrut. Setiap kezaliman pasti dibayar. Nah, sebelum tiba hari itu di dunia ini selesaikan. Kalau dapat jangan menzalimi, biarlah dizalimi daripada menzalimi. Setiap keluar rumah Nabi berdoa, menongak beliau ke langit. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alai. Menongak ke langit. Rumah. Jarang-jarang orang melakukannya barangkali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sesat dan disesatkan. Daripada tergelincir dan digelincirkan. Daripada zalim atau dizalimi. Daripada bodoh atau diperbodoh. Setiap keluar rumah sebelum membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata. Kan takutnya zalim. Takut zalim. Allah tidak suka, tidak cinta. Kalau tidak suka, tidak suka, benci. Benci kepada kezaliman apapun. Nah, di sini kita garis bawahi. Justru sebaliknya, Allah suka kepada perbaikan. Bahkan disuruh kita idfa' billati ihsan, balaslah kejelekan itu dengan kebaikan. Balas keburukan. Allah suka, Allah senang seperti itu. Rasanya itu kaji kita pagi hari ini. Karena kita akan mengantarkan anak dan cucu ini. Baga. Standar itu kan rasu, baru menentukan orang telah melampaui batas standar itu. Kadang bagi sebagian orang baru disenggol sakit ini bahwa ini naik, tapi ada sebagian lah keterlaluan kayak membalas tindakan sama namanya kisas tadi. Kisas itu mata dengan mata gitu ya. Tangan dengan tangan dan seterusnya. Kisas itu tindakan sama. Lewat daripada itu bakal namanya. Nah, ditinjunya tinjulannya, tanpa-tampanya. Lewat daripada itu bakal. Melewati melebihi daripada apa yang dituntut. Apalagi sudah keterlaluan. Nah, ketika orang sudah keterlaluan, ukurannya itu juga. Kalau tadi bakal juru, lukanya sudah meruyak. Kalau sudah makin meruyak, tidak bisa dibatasi. Ketika itu kita harus patok. Ini batasanmu sampai sini. Tiba di luka kan, kasih batas. Kalau semasa ini masih bisa saya tolerir.
kami bisa bersabar, tapi kalau bakal lebih name, itu ukurannya bisa. Kalau saya jangka, aku lah 10 meter ambilnya. Ini numpang lalu, bisa jangka ambil jalan tidak masalah. Yalah. Saya itulah bagal. Nah, sekian kaji kita untuk kita pakai dan kita amalkan. Semoga kita bisa menjalankan petunjuk Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang tujuan Al-Quran itu kan memang untuk petunjuk. Karena hari sudah larut, kita akhiri. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا